الله أكبر بسم الله مجراها الله أكبر بالتقوى سنرسيها الله أكبر قولوها. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat KSM, jumpa kembali dengan kajian-kajian Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KSM, kali ini tema pembahasan adalah mengenai alam barzah. Tentunya kita sering mendengar tentang alam barzah. Namun tidak ada salahnya untuk menambah pengetahuan kita tentang alam barzah, maka sedikit kita bincang-bincang tentang apa sebenarnya alam barzah tersebut dalam sudut pandang Al-Quran. Kata barzah itu disebut 3 kali dalam Quran, yaitu di surat Mu'minun ayat 100, kemudian surat Furqan ayat 53, dan surat Ar-Rahman ayat 20. Alam barzah adalah satu alam yang biasa disebut juga alam kubur. Ketika manusia sudah wafat, sudah meninggal dunia, maka rohnya akan berpindah ke alam barzah. Nah, dinamakan barzah itu dikarenakan barzah itu adalah dalam segi bahasa disebut ha'il, yaitu sesuatu yang membatasi. Misalkan ada 2 hal, nah 2 hal ini tidak bisa bertemu karena ada satu dinding, ada satu barzah. Contohnya misalkan ada lautan asin, air asin, dan kemudian ada air tawar juga. Di situ ada barzah, di mana antara yang asin dan yang tawar ini tidak bisa bertemu. Nah, itu disebut barzah. Artinya al-ha'il baina syai'ain, penghalang antara 2 sesuatu yang ada di tengah-tengah sehingga 2 sesuatu ini tidak bertemu. Dan dikatakan alam barzah karena dia adalah alam di antara alam dunia dan alam akhirat. Belum bisa dikatakan alam akhirat sepenuhnya karena memang manusia belum masuk ke hari perhitungan, belum juga kiamat, belum. Tetapi dia sudah wafat dan dia sudah tidak bisa dikatakan di dunia ini, dia sudah berpindah. Nah, alam itu adalah alam barzah. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung soal barzah ini. Mari kita dengarkan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Adapun di surat Mu'minun itu disinggung soal bagaimana orang-orang kafir, orang-orang zalim yang saat mereka hidup di dunia secara terus-menerus mereka melakukan kezaliman-kezaliman, melakukan kejahatan-kejahatan dan kekufuran. Namun ketika ajal sudah hendak menjemput mereka, mereka kemudian menyesali
kenapa saat aku sehat, kenapa saat aku hidup, aku tidak melakukan amal-amal yang baik yang bisa aku bawa menjadi bekal di kehidupan akhirat nanti. Nah, di surat Mukminun itu menyinggung soal ini, soal keinginan mereka untuk dikembalikan lagi kepada kehidupan dunia. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu, katanya. Ketika datang al-maut, kematian kepada mereka orang-orang kafirin ini, mereka bilang qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, katanya. La'alli a'malu shalihan, mungkin aku bisa berbuat amal soleh. Fima taraktu, atas apa-apa yang telah aku tinggalkan, entah itu harta atau apapun, sehingga mereka ingin diperuntukkan untuk amal soleh. Tapi kalla, tidak akan mungkin terjadi itu. Tidak akan mungkin mereka dikembalikan lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha, katanya. Itu hanya kalimat-kalimat kosong. Ada yang menafsirkan seandainya kata mereka dikembalikan lagi hidup di dunia, mereka akan mengulangi kejahatan-kejahatan dan kekufuran-kekufuran yang telah mereka lakukan. Kemudian wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini yang menyinggung soal adanya alam barzah untuk mereka itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Alam barzah sampai nanti hari kebangkitan. Jadi orang ketika wafat, dia berpindah ke alam barzah, menunggu sampai nanti datangnya hari kiamat ketika sangkakala ditiup. Karena sangkakala itu ditiup 2 kali. Nafkhus sur, yang pertama itu akan membuat semuanya binasa, semuanya menikmati. Kemudian setelah itu ditiup kembali, akan membuat semuanya akan dibangkitkan dari kuburnya dan semuanya hidup kembali. Itulah 2 tiupan sangkakala. Kemudian ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan mengenai alam barzah ini. Apakah alam barzah itu? Al-qabru mundu hina mautihi ila yaumil qiyamah. Jadi barzah itu adalah kuburan. Kubur untuk seseorang saat dia mati sampai yaumil qiyamah. Itulah alam barzahnya. Kemudian ada hadis lain, innal qabra raudhatun min riyadil jannah. Jadi kuburan itu adalah raudhah, salah satu taman kecil daripada taman-taman surga. Tapi sebaliknya, apabila yang wafat itu adalah orang yang kufur, orang-orang yang melakukan kezaliman-kezaliman, maka akan menjadi hufratun min hufratin niran, maka akan seperti neraka di alam barzahnya. Nah, kemudian ada ayat lain yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, para syuhada, orang-orang yang membela kebenaran, orang-orang yang membela agama, kemudian mereka terbunuh, itu janganlah dikira mereka mati, tetapi mereka hidup dan mendapat rizki di sisi Tuhan mereka. Marilah kita dengarkan ayat Quran ini. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Dan ayat lain yang kurang lebih sama dengan ayat ini, yang bunyinya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan jangan kalian katakan wahai orang-orang mukmin, liman yuqtal fi sabilillahi amwat, bagi orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati, tidak.
bal ahya, tapi mereka hidup, walakin la tashurun, tapi kalian tidak memahami, tidak merasakannya. Begitu juga alam barzah bagi ahlu Fir'aun, kelompok-kelompoknya Fir'aun, keluarganya Fir'aun. Itu mereka mendapat siksaan di alam barzah nanti. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, katanya. Api itu disuguhkan kepada ahlu Fir'aun ini pagi-pagi dan malam hari, asyiyya. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, dan ketika datang hari kiamat nanti, maka dikatakan adkhilu ala fir'aun asaddal adab, wahai ahli Fir'aun, masuklah kalian kepada siksaan yang maha pedih. Jadi di sini ada dua api, dua siksaan. Pertama, siksaan yang diberikan pagi dan malam, dan itu tentunya bukan nanti di akhirat, tapi di alam barzah. Kemudian yang kedua, masuklah kalian ke siksaan yang pedih nanti ketika hari kiamat, dan itulah siksaan akhirat nanti. Jadi ada dua macam siksaan. Diceritakan juga oleh surat Yasin ayat 6 dan 7 ketika Isa alaihissalam mengutus utusannya, ada dua orang diutus ke kota Antakia untuk mengajak orang-orang di sana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum di sana malah menolak ajakan daripada utusan Isa Al-Masih. Ada dua orang, mereka mengolok-olok dua utusan Isa Al-Masih tersebut. Kemudian Isa Al-Masih mengutus satu orang lagi. Jadi 3 jumlahnya. Yang terakhir itu menasihati juga kaum di situ, di kota Antakia itu, agar mereka mengikuti apa yang telah dinasihati oleh dua utusan sebelumnya. Malah utusan yang ketiga ini dibantai dan dibunuh oleh masyarakat di kota Antakia tersebut. Dan ini disinggung di surat Yasin. Ketika utusan yang ketiga itu dibantai dan dibunuh, maka disebutkan qilat khulil jannah. Dikatakan, wahai utusan itu, masuklah kalian, masuklah engkau ke surga. Qilat khulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kemudian dia berkata, andai kata kaumku itu mengetahui, bima ghafara li rabbi, atas apa-apa yang telah diberikan ampunan kepadaku oleh Tuhanku, wa ja'alani minal mukramin, dan telah menjadikanku orang-orang yang mukramin, yang dimuliakan. Dan ini disebutkan untuk alam barzah, karena surga di sini adalah surga barzakhi, surga barzah. Qilatul jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dan jelas sekali kalau surga di sini adalah bukan surga nanti setelah kiamat, melainkan surga barzah. Karena mukmin ahli Yasin di sini berharap kaumnya yang ada di dunia mengetahui nasibnya dan mengetahui bagaimana Allah telah mengampuninya dan telah memuliakan utusan Isa Al-Masih yang ketiga ini. Ikhwan sekalian, sesungguhnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa disampaikan mengenai alam barzah ini, tetapi karena waktu yang juga terbatas, maka kami sudah dahulu insyaallah pembahasan ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan keyakinan kita kepada hal-hal yang gaib, semua termasuk alam barzah ini, maka keyakinan kita akan semakin meningkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عظيم يا الله يا الله، يا غفور يا الله يا الله،
يا شكور يا الله يا الله، يا علي يا الله يا الله. يا كبير يا الله يا الله، يا حفيظ يا الله يا الله، يا مقيت يا الله يا الله، يا حسيب يا الله يا الله. الله أكبر بسم الله مجراها مجراها، الله أكبر بالتقوى سنرسيها. الله أكبر قولوها بلا وجل وجل، وزينوا القلب من مغزى معانيها. يا جليل يا الله يا الله، يا كريم يا الله يا الله، يا رقيب يا الله يا الله.